Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali hari ini Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, untuk membahas Alkitab melalui acara Through the Bible, yang programnya dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Dan saya persilakan Pak Alkitab buku untuk membacanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami mohon pimpinan-Mu agar ketika kami membahas firman-Mu, sungguh akal budi kami diberkati dan dipimpin, sehingga kami bisa memahami kebenaran-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Pak Alki untuk membacanya bagi kita. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya dan siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menyandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perikop ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yaitu mengenai sikap seorang hakim dengan usaha seorang janda. Dan di ayat 1 Tuhan Yesus berkata bahwa perumpamaan ini adalah untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi tidak boleh berdoa secara bertele-tele. Nah, apakah perbedaan doa tak jemu-jemu dengan doa tak bertele-tele? Itu adalah tak jemu-jemu itu
diulangi lagi. Pagi berdoa, ya, siang berdoa, malam berdoa, ya, kemudian tengah malam berdoa, paginya lagi berdoa. Jadi doa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Di dalam doa yang tidak jemu-jemu itu malah mengandung satu iman, ya, satu keyakinan bahwa Tuhan mendengar, bahwa mengandung kesungguhan di dalamnya, yaitu doa yang tidak jemu-jemu, tetapi doa yang bertele-tele, ya. Misalnya hanya omong itu bolak-balik sampai beratus-ratus kali, sampai beribu-ribu kali, begitu hanya itu yang diomongkan, ya. Ini doa bertele-tele yang Tuhan tegur di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Di situ dengan kalau kamu berdoa, katanya, janganlah, ya, itu secara bertele-tele, ya. Ayat 7 dari Injil Matius pasal 6. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-ketele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka bisa menyebut kata-kata yang sama semalaman misalnya, ya. Itu doa yang bertele-tele. Tetapi doa yang tidak jemu itu bukan satu saat itu mengucap itu ulang-ulang terus, atau ya kembali di situ saja. Seringkali orang berdoa kepada Tuhan supaya kedengaran cakep dan penuh semangat. Tuhan, saya minta kepadamu, sampai sepertinya nadanya memerintah Tuhan. Itu tidak benar itu, ya. Berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang ingat bukan anak buah kita. Jangan sampai berdoa demikian sikap nada kita. Dan juga, ya, tidak boleh kata-katanya dibuat-buat supaya indah dan lain sebagainya. Jangan. Kita harus berdoa dengan kata-kata yang baik, ya. Kita harus berdoa dengan sikap hati yang baik kepada Tuhan, yang mengasihinya juga, gitu, ya. Karena Dia mengasihi kita, kita berdoa dengan sikap yang mengasihi Dia. Bukan banyaknya kata-kata, mesti banyaknya kali kita berdoa. Itu yang Tuhan mau, ya. Kalau banyaknya kata-kata, Tuhan, ya, kuatkan, teguhkan, kencangkan, sama semuanya itu sebenarnya, ya. Itu hanya bervariasi kata-katanya saja, tapi pada dasarnya itu sama saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya, tetapi jangan bertele-tele, katanya. Jadi ini yang Tuhan mau ajarkan. Dan kemudian Dia menceritakan satu perumpamaan. Ini perumpamaan tentang khasiat berdoa tak jemu-jemu, gitu. Bukan doa yang bertele-tele, tetapi khasiat berdoa tak jemu-jemu. Nah, doa tak jemu-jemu ini Tuhan gambarkan dengan seorang janda yang datang kepada hakim, ya. Kepada hakim yang hakimnya lalim ini. Ya, padahal Tuhan tidak lalim, gitu, ya. Datang kepada hakim yang lalim ini, ya. Dan memohon terus, ya. Ntar datang lagi tengah malam, ntar datang lagi pagi, gitu. Minta supaya dia dibela haknya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya pokok doa ini apa? Ini bukan pokok doa urusan yang kalau berdoa minta mercy kepada Tuhan, lalu berdoa dengan kita klaim Tuhan, kita klaim ini klaim itu. Emangnya Tuhan perusahaan asuransi, ya, pakai klaim-klaiman segala macam? Nggak. Ini janda punya kasus ini adalah kasus keadilan. Belalah hakku, ya, kasus keadilan. Sesungguhnya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau masalah keadilan, masalah kemanusiaan, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun dibela oleh Tuhan. Mengapa? Mengapa membunuh orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan marah juga? Karena semua manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan petah dan gambar Allah. Jadi barang siapa yang berbuat jahat kepada manusia, barang siapa yang menghina manusia yang dibuat sesuai dengan petah dan gambar Allah itu, dia sama dengan menghinakan Allah. Jadi oleh sebab itu masalah keadilan itu dibela oleh Tuhan. Dan ya, ketika orang diperlakukan dengan tidak adil, ketika orang diperlakukan dengan semena-mena, ya. Nah, maka, ya,
ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Tuhan akan mendengarkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, jikalau satu kelompok orang di sebuah negara yang ditindas misalnya, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas negara itu. Karena ada manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah yang diperlakukan dengan tidak adil, ya, yang diperlakukan dengan tidak manusiawi, maka Tuhan akan membela mereka. Jadi sehingga janda ini dia datang kepada hakim yang jahat aja bisa membelanya, maksudnya apalagi Allah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Membenarkan orang pilihannya, membela haknya gitu ya, yang berseru siang malam kepadanya. Lebih-lebih lagi orang pilihannya, sekali orang pilihannya berseru kepada Tuhan, jikalau mereka diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak manusiawi, maka Tuhan akan segera membela hak mereka, membela mereka. Dan memang ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak ketidakadilan ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, orang-orang yang percaya kepada Allah yang benar, seringkali ya bisa diperlakukan dengan tidak adil, seringkali diperlakukan seenak-enaknya. Dan ingatlah, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak ya. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang bertindak tidak adil itu. Dan Tuhan juga tidak segan-segan untuk menghapuskan sebuah negara bahkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, katanya adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Tidak, dia akan segera menolong ya. Nah, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dan di sini, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ketika penganiayaan memuncak ya, ketika himpitan orang-orang di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus yang tidak benar ya, ada Yesus yang palsu ya, itu menghimpit orang-orang benar ya, maka memang iman yang benar akan makin berkurang. Iman yang benar akan makin berkurang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkan apa yang Anda dengar pada pagi hari ini. Saya ingin katakan bahwa ya, agama yang tidak benar selalu memakai tangan pemerintah untuk membela kepentingannya, selalu memakai tangan pemerintah untuk menganiaya pesaingnya atau agama lain ya. Dan camkan lagi perkataan saya ini, bahwa ya, gereja yang benar, gereja yang tidak benar ya, denominasi yang tidak benar selalu memakai kuasa pemerintah untuk membela kepentingannya juga ya. Selalu memakai kuasa pemerintah untuk membela kepentingannya, untuk ya pakai sistem cara izin lah, surat izin lah, segala macam. Mereka bermain di situ. Mereka membela pengajarannya bukan melalui argumentasi. Ya, di dalam perjalanan sejarah sudah tercatat ya, bagaimana gereja Katolik membunuh begitu banyak orang pada zamannya itu, sehingga banyak di antara mereka yang kalau menafsirkan Alkitab ya berbeda dengan gereja Katolik, langsung ditangkap dan dibunuh. Dan di dalam sejarah dicatat juga John Calvin yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian, mereka tidak membela teologi mereka dengan argumentasi, tapi mereka membunuh orang-orang yang berbeda pendapat dari mereka. Pakai apa? Ya pakai pemerintah, pakai tangan pemerintah. Ya kalau namanya memanfaatkan izin segala macam dari pemerintah, itu sudah ya sangat-sangat umum
umum, bahkan dengan izin segala macam, masih dengan cara menghalangi pakai izin segala macam. Kalau tidak mampu menghalangi, ya tidak segan-segan mereka akan membunuh orang. Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah dan akan akan terulang-ulang lagi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tentu yang dimaksudkannya itu adalah iman yang benar, iman yang murni, ya, iman yang alkitabiah. Ya, iman yang alkitabiah akan berkurang dan berkurang. Sedangkan iman yang dibela oleh negara, iman yang resmi katanya, ya, iman yang dimana di backing oleh kekuatan pedang, gitu, itu yang akan jaya, itu yang akan makin banyak dan itu akan makin berkembang tentu di muka bumi ini. Tetapi iman yang benar akan makin sedikit. Karena apa? Untuk menghadapi semua itu, ya pilih-pilih orang yang punya nyali, ya, karena betapa ini dahsyatnya mungkin nanti penganiayaan akan datang. Oleh sebab itu Tuhan bilang, apabila Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian, ya, ayat 9 sampai dengan 14 di sini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, katanya, dan memandang rendah semua orang itu kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan orang pemungut cukai berdoa dan orang Farisi berdoa di hadapan Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang telah salah menafsirkan perikop ini. Mereka menafsirkan perikop ini sampai berkata bahwa kita tidak boleh berkata kita ini, pengajaran kita adalah yang benar. Dan bahkan kalau satu tingkat lebih dahsyat dari itu lagi, kita tidak boleh yakin bahwa apa yang kita percaya itu benar. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan ini yang dimaksudkan. Ini adalah orang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini masih menyangkut hal berdoa yang di atas. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan untuk menyombong-nyombongkan diri di hadapan Tuhan? Jangan salah, tidak ada satu orang pun yang berhak datang kepada Tuhan untuk menyombong-nyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita sama-sama orang berdosa. Biar dosanya sedikit, biar dosanya banyak, kita sama-sama orang berdosa, gitu. Jadi tidak ada orang yang lebih benar daripada yang lain di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, dosa mencuri 50 miliar dengan dosa mencuri 50 rupiah itu sama-sama mencuri, ya. Sama-sama mencuri. Ya, yang beda hanyalah di hadapan pemerintah. Yang mencuri 50 miliar, ya, itu akan diseret ke pengadilan. Yang curi 50 rupiah, ya sudahlah, karena sedikit, gitu, ya. Tapi di hadapan Allah itu mencuri, ya. Karena di dalam 10 hukum itu, janganlah engkau mencuri. Nah, ada bilang, janganlah engkau mencuri 50 miliar, lalu 50 rupiah boleh, gitu. Enggak ada begitu, ya. Karena dikatakan, janganlah engkau mencuri. Mencuri di hadapan Tuhan, ya pokoknya mencuri sudah mencuri, ya. Mencuri satu buah pulpen yang harganya 1.000 rupiah, itu sudah mencuri, itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang boleh datang ke hadapan Tuhan dalam doa untuk menyombongkan diri. Nah, tetapi, ya, mengenai doktrin, mengenai pengajaran, setiap orang harus yakin apa yang dia percaya itu sudah benar. Nah, kalau Anda tidak yakin apa yang kamu percaya benar, berarti Anda memang belum bertemu dengan kebenaran. Anda belum mendapatkan kebenaran. Anda masih mencari-cari. Anda harus mendapatkan kebenaran. Dan ketika Anda mendapatkan kebenaran, Anda harus yakin itu benar. Dan ketika Anda yakin itu benar, Anda berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa itu benar. Itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka keluar, mereka meyakinkan orang lain apa yang mereka percaya itu benar. Dan barulah ada kekristenan hari ini, yaitu mereka pergi dan meyakinkan orang bahwa yang dipercayainya itu adalah benar.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini atau perikop ini dipakai oleh sebagian orang untuk berkata bahwa kita tidak boleh berkata apa yang kita percaya benar, ya. Jangan sombong, ya. Menyegrafe sendiri yang benar. Harapan saya semua orang benar, gitu, ya. Jangan saya sendiri yang benar, tentu, ya. Harapan saya semua orang jadi benar, gitu. Semua orang percaya kepada iman yang benar. Semua orang percaya kepada doktrin yang benar. Itu maunya saya, gitu. Tetapi ya jelas kalau dua yang berbeda tidak mungkin dua-duanya benar, gitu. Satu orang percaya begini, satu orang percaya begitu, tidak mungkin dua-duanya benar. Dan tentu ya untuk mendapatkan yang paling benar harus diargumentasikan, bukan pakai tempeleng orang, gitu ya. Bukan pakai pukul orang, apalagi bunuh orang. Yang kalau orang itu diancam untuk dibunuh, ya jelas tidak berani berargumentasi. Akhirnya tinggal yang mau bunuh itu sendiri yang benar, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, inilah ya kemelut di dunia ini. Ya kalau semua orang memakai argumentasi, maka kita akan mencapai kebenaran, ya. Tapi kalau pakai ancam mengancam, kita tidak mungkin sampai kepada kebenaran, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Ini dua orang datang kepada Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, ya. Dia mau membenar-benarkan dirinya. Pemungut cukai tentu datang di hadapan Tuhan dengan kepala yang loyo, ya, dengan sambil mengaku, aduh saya ini orang berdosa. Sementara orang Farisi itu datang dengan sombongnya di hadapan Tuhan, saya orang benar dan lain sebagainya. Oh no. Padahal ya hari ini lebih lagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama sudah dibenarkan. Baik orang yang dosanya besar maupun dosa orangnya kecil, yang dosanya kecil, kita sama-sama sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan, dan bahkan kita telah menjadi orang kudus, santo dan santa. Santo dan santa yang benar adalah yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan pangkat yang diberikan oleh gereja. Tidak ada di dalam Alkitab yang demikian itu. Ya, yang benar itu adalah yang didapatkan melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, bukan yang diberi oleh gereja pangkat itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ini penting sekali, yaitu masalah kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau datang berdoa kepada Tuhan, jangan sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Justru Rasul Paulus yang sudah sungguh-sungguh bertobat, dia malah melihat bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Ya, akulah yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Akulah yang paling berdosa. Ya, jadi Paulus melihat dia lebih berdosa dari Nero, dia lebih berdosa dari Nebukadnezar, dia lebih berdosa dari Alexander Agung, ya, dia lebih berdosa kalau zaman sekarang lebih berdosa dari Hitler. Ya, Rasul Paulus bilang, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Nah, sikap demikianlah yang kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, aku ini orang berdosa yang menerima anugerah-Mu, ya, yang menerima anugerah-Mu. Aku dibenarkan karena kasih karunia-Mu. Nah, demikianlah. Tetapi masalah kita beriman, percaya kepada pengajaran, ya jelas kita harus percaya kepada yang benar. Masa saya yakin yang kalau gitu supaya rendah hati saya pilih aja pengajaran yang salah aja deh, saya percaya. Mana ada yang macam begitu? Mana boleh begitu? Jelas kita harus percaya kepada yang kita yakini benar. Dan kalau kita yakini benar, ya kita ceritakan kepada orang, kita kasih tahu orang bahwa ini yang benar. Begitulah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat dari 15 sampai dengan ayat 17. Ini perikop di mana Yesus Kristus memberkati anak-anak. Di sini dicatat bahwa ada orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doktrin keselamatan yang benar yang Alkitabiah percaya bahwa anak-anak atau yang masih di bawah umur akil balik meninggal, mereka pasti masuk surga. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa mereka itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka itulah, karena mereka, bukan karena mereka belum berdosa, mereka keturunan Adam dan Hawa yang menempati posisi orang berdosa. Tetapi
Karena Yesus Kristus telah menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, maka semua orang berdosa yang diakibatkan oleh kesalahan Adam dan Hawa dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 18 begitu tegas memberitahukan kepada kita bahwa Roma 5 ayat 18 bahwa oleh perbuatan kesalahan satu orang semua orang telah berada di bawah penghukuman, dan oleh perbuatan kebenaran satu orang, Yesus Kristus, semua orang telah mendapat pembenaran. Oleh sebab itulah bayi-bayi pasti masuk surga kalau mereka meninggal saat bayi, dan jikalau mereka tidak meninggal saat bayi dan tumbuh dewasa seperti kita dan kemudian melakukan dosa atas kesadaran dirinya, maka sekarang dia menjadi orang berdosa lagi karena kesalahan dirinya yang dilakukannya dengan sadar. Dan untuk itu orang ini dia perlu mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil untuk diselamatkan. Dia perlu menyatakan dirinya orang berdosa secara sadar karena dia sudah berdosa secara sadar. Dia harus menyatakan dirinya orang berdosa, dia harus menyesali dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus telah menanggung semua dosanya di atas kayu salib. Percaya bahwa Yesus telah menggantikannya dihukum di atas kayu salib. Dengan demikian ia dihitung oleh Allah sebagai orang yang tidak berdosa lagi. Dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang dosanya telah dijatuhi hukuman. Jadi kalau orang dipilih secara unconditional, orang dipilih secara tanpa lihat kondisi sama sekali, dipilih untuk masuk surga, itu tidak benar sama sekali. Itu tidak benar. Tetapi di dalam Alkitab kita diserukan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka saat itu jugalah kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Jadi anak-anak kecil ini merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah, menyambut perkara rohani dengan setulus-tulusnya, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak membawa sikap yang penuh dengan curiga, penuh dengan tipu muslihat. Seorang anak kecil anak kecil masih polos mereka kalau disuruh bohong, justru disuruh bohong nanti dia ceritakan. Karena apa? Karena dia disuruh bohong, jadi dia jadi ingat-ingat itu, dia ingat-ingat pasti dia omongkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat betapa Tuhan mau kita percaya kepada Injil dengan sepenuh hati kita, bukan dengan separuh-separuh, dengan segala tujuan dan segala yang bersifat ini tidak murni dengan hati yang tidak murni. Orang dewasa banyak yang datang kepada Yesus itu untuk mencari keuntungan mereka pergi ke gereja yang katanya ada banyak berkat di situ. Apa sih sebenarnya yang mereka mau cari itu? Apa mereka mau keselamatan jiwa mereka, atau mereka mau cari berkat materi seperti mereka pergi ke Dewa Gunung Kawi gitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu durhaka itu memperlakukan Tuhan Yesus kayak dukun gitu Kalau datang kepada Tuhan Yesus mau cari berkat materi, itu sama dengan memperlakukan Tuhan Yesus sederajat dengan dukun-dukun gitu yang menawarkan berkat materi. Kita datang kepada Tuhan Yesus untuk penyelesaian masalah dosa kita yang akan menenggelamkan kita ke dalam neraka. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekarang akan membaca dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-43. Silakan Pak Akil Tombuku untuk membacakan bagi kita dari ayat 18 hingga ayat 43. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah.
Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Iya, luar biasa. Nah, tapi kita harus start dari ayat 18 ya. Kita lihat dari ayat 18 sampai dengan ayat 27 mengenai ini orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Katanya seorang pemimpin bertanya kepada Yesus Kristus, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ada orang salah menafsirkan ini. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus bukan Allah. Justru coba perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ya, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Maksud Tuhan Yesus, betul tidak kamu percaya saya ini Allah? Gitu, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang baik selain Allah sendiri yang baik. Sedangkan kamu sekarang berani memanggil saya guru yang baik. Apa kamu betul-betul percaya saya Allah? Oh, Tuhan Yesus ingin mendapat pengakuan orang itu. Nah, tolong kasih tahu teman kita yang saksi Yehova, ya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah. Mereka berkata Yesus Kristus itu ciptaan, ya, dan manusia saja. Tetapi di sini Tuhan Yesus bilang kepada orang yang menyapanya, ya, apakah kamu percaya saya ini Allah? Seolah-olah dia berkata demikian, karena hanya Allah saja yang baik, dan kamu menyebut saya guru yang baik. Dan di tempat yang lain, Tuhan Yesus berkata di dalam ini Yohanes pasal 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, teman kita yang saksi Yehova itu